Hai Sopuas, setelah mengetahui overview tentang QAIP atau penjaminan kualitas kegiatan pengawasan dan pembinaan, kali ini kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang penerapan penjaminan kualitas yang ada di BPKP. Di video kali ini, kita akan membahas tahapan-tahapan penjaminan kualitas yang melekat pada penugasan. Dan untuk penjaminan kualitas yang dilakukan oleh tim penjaminan kualitas, akan dibahas di video berikutnya. Penjaminan kualitas yang melekat pada suatu penugasan dilakukan oleh tim yang melaksanakan penugasan tersebut. Dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 14 Tahun 2013, dijelaskan bahwa proses penjaminan kualitas ini dilakukan di setiap tahapan penugasan pengawasan dan pembinaan. Yang pertama, pada tahap perencanaan penugasan pengawasan dan pembinaan, tim penugasan melakukan penjaminan kualitas dengan memastikan bahwa personel yang ditugaskan jumlahnya mencukupi sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2016 tentang penugasan auditor di lingkungan BPKP dan juga memiliki kompetensi bidang akademik atau keahlian teknis yang sesuai dengan bidang penugasan. Kompetensi ini dapat dinyatakan dengan ijazah kelulusan dari perguruan tinggi ataupun sertifikat keahlian teknis. Dan apabila dibutuhkan, tim juga dapat didukung oleh ahli dalam bidang tertentu. Seluruh tim juga harus memiliki pemahaman yang memadai dan juga persamaan persepsi atas pedoman pelaksanaan penugasan yang dapat dicapai melalui diseminasi pedoman, rapat, serta diskusi persiapan penugasan. Kemudian kerangka acuan kerja atau KAK penugasan pembinaan dan program pengawasan untuk kegiatan pengawasan telah dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dan selanjutnya, realisasi penugasan pengawasan telah sesuai dengan RMP atau Rencana Mulai Penugasan pada PKP 2T. Dokumentasi perencanaan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengendalian kualitas harus dibuat secara memadai dan mencantumkan tentang pembebanan anggaran penugasan serta larangan gratifikasi. Tim juga harus melakukan penilaian risiko atas kegiatan ataupun program yang akan dilakukan pengawasan dan pembinaan sebelum melaksanakan penugasan. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan, penugasan pengawasan yang bersifat assurance harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis dan atau standar yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal seperti tim melakukan entry meeting. Kemudian, penugasan pengawasan dan atau pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan disupervisi secara memadai. Kertas kerja pengawasan telah disusun oleh tim dengan memastikan kelengkapan kertas kerja telah sesuai standar dan dilakukan review secara berjenjang dari ketua tim sampai dengan pembantu penanggung jawab dengan menyertakan hasil review secara tertulis pada kertas kerja yang direview. Dalam hal terdapat permasalahan yang ditemukan cukup strategis atau memiliki resiko tinggi, maka permasalahan tersebut harus dibahas dengan penanggung jawab penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan dan atau kepala perwakilan dan deputi teknis. Dan selanjutnya, tim melakukan exit meeting serta berita acara atau notulen pembahasan atas temuan hasil pengawasan atau pembinaan dibuat dan ditandatangani bersama oleh pihak tim dengan pihak objek pengawasan. Sedangkan untuk penugasan yang bersifat consulting dilaksanakan dengan memastikan bahwa tim penugasan membuat dokumen pemaparan kepada mitra kerja serta mengisi daftar hadir. Kemudian terdapat evaluasi akhir untuk mengetahui adanya transfer knowledge berupa kuesioner atau pretest atau post-test yang disebarkan kepada peserta dan diisi oleh peserta. Selanjutnya memberikan kuesioner kepada peserta untuk memberikan evaluasi terhadap tim penugasan sebagai feedback dalam rangka meningkatkan pelayanan. Dan juga tim melakukan dokumentasi realisasi pembiayaan serta evaluasi kegiatan. Kemudian, pada tahap penyusunan laporan hasil pelaksanaan penugasan pengawasan dan pembinaan, baik yang bersifat assurance maupun consulting,
harus sesuai pedoman laporan dan memastikan bahwa laporan hasil penugasan pengawasan dan pembinaan disusun sesuai pedoman pelaporan. Kemudian, laporan hasil pengawasan memberikan informasi bahwa tujuan penugasan telah tercapai dan hasil yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup penugasan, serta terdapat prosedur terkait dengan penanganan kesalahan dan atau penghilangan data di dalam laporan final. Prosedur tersebut harus dapat meyakinkan bahwa pihak yang menerima laporan awal telah menerima laporan final yang terbaru. Selanjutnya, routing slip telah digunakan dan menunjukkan proses penyelesaian laporan. Dan kemudian, kegiatan review berjenjang harus dilakukan dengan memperhatikan jejak review dari penggunaan warna tinta yang berbeda sesuai dengan rentang kendali, yaitu draft laporan 1, yaitu kegiatan penyusunan dan review laporan oleh ketua tim menggunakan tinta warna biru. Draft laporan 2, yaitu kegiatan review laporan oleh pengendali teknis menggunakan tinta warna hijau daun. Kemudian draft laporan 3, yaitu kegiatan review laporan oleh pembantu penanggung jawab menggunakan tinta warna hitam. Dan draft laporan 4, yaitu kegiatan review laporan oleh penanggung jawab dengan menggunakan tinta warna turkish blue. Selanjutnya, digunakan review sheet untuk mengangkat hasil review berjenjang dan dilakukan pengecekan ulang kebenaran perbaikan laporan baik kalimat maupun angkanya. Berkas pendukung konsep laporan termasuk kertas kerja penugasan pengawasan dan atau pembinaan telah disusun sesuai dengan bukti atau fakta yang diperoleh dan telah dilakukan review secara berjenjang. Kemudian laporan final yang akan ditandatangani penanggung jawab penugasan sudah dijilid. Dan untuk kepentingan Document Management System atau DMS, tanda bukti penyerahan soft copy laporan yang sudah disetujui penanggung jawab penugasan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta dilampirkan pada berkas laporan final. Selanjutnya, Kepala Bidang atau Kepala Subdirektorat atau Kepala Bagian melakukan pemantauan dan mengadministrasikan pengiriman laporan tersebut. Sopuas, seperti itulah penerapan penjaminan kualitas yang melekat pada penugasan di BPKP. Lalu, bagaimana penjaminan kualitas yang dilakukan oleh tim penjaminan kualitas di unit kerja?